merasionalkan penyebut tiga suku. Ada beberapa bentuk ya, ada beberapa bentuk. Jadi syarat untuk merasionalkan penyebut tiga suku, kita harus mengalihkan penyebutnya dengan bilangan sekawannya. Nah, ini bentuk yang pertama, akar A ditambah akar B ditambah akar C. Itu yang pertama sekali harus kita kelompokkan. Ini saya kelompokkan akar A ditambah akar B ditambah akar C, lalu kita cari bilangan sekawannya. Maka bilangan sekawan dari akar A ditambah akar B dikalikan dengan akar C itu adalah akar A ditambah akar B dikurang akar C, yaitu bilangan sekawannya. Nah, kalau ini kita kelompokkan. Nah, kasus yang sama tapi pengelompokan yang berbeda, maka akar sekawannya juga berbeda. Nih ya, ini akar A ditambah akar B ditambah akar C, maka bilangan sekawannya akar A dikurang, ya dikurangkan dengan akar B ditambah akar C. Berbeda dengan yang pertama tadi. Ya, kalau pengelompokannya berbeda, maka akar bilangan sekawannya berbeda. Nah, yang ketiga, setelah tambah semua, penjumlahan semua, di sini saya sajikan akar A dikurang akar B ditambah akar C. Maka saya kelompokkan akar A dikurang akar B dijumlahkan dengan akar C. Sehingga bilangan sekawannya adalah akar A dikurang akar B dikurangkan dengan C. Kalau ini jumlah, maka sekawannya kurang. Ya, oke. Nah, lalu yang keempat, kalau tadi ini negatif, ini positif. Sekarang ini positif, ini negatif. Ya, penjumlahan ataupun pengurangan di sini. Ya, maka akar A ditambah akar B dikurang akar C. Nah, yang saya kelompokkan adalah akar A ditambah akar B, lalu dikurangkan akar C, sehingga bilangan sekawannya adalah akar A ditambah akar B dijumlahkan dengan akar C. Ya, inilah bentuk-bentuk daripada penyebut tiga suku yang akan kita rasionalkan. Ya, oke, supaya lebih jelasnya lagi ini ke contoh. Ya, contoh, rasionalkanlah 1 per akar 2 ditambah akar 5 ditambah akar 7. Ingat, kita mengerjakannya kelompokkan dulu. Ini ada dalam kurung merah, saya kelompokkan akar 2 ditambah akar 5 sehingga dikalikan dengan bilangan sekawannya. Kalau ini jumlah, maka di sini kurang. Ya, ini saya kelompokkan. Ya, kurang sehingga 1 dikali akar 2 ditambah akar 5 dikurang akar 7 adalah akar 2 ditambah akar 5 dikurang akar 7. Nah, akar 2 ditambah akar 5 dijumlahkan akar 7 dikalikan dengan ini, itu adalah akar 2 ditambah akar 5 lalu dikuadratkan dikurang akar 7 kuadrat. Ini dia ya bentuk aljabarnya. Ya, apabila sudah sama AB ini jumlah, ini kurang, maka hasil daripada perkalian ini adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Ya, ini A kuadrat, ini A, ini A, ini B, dan ini B, maka A kuadrat dikurang B kuadrat. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan mau merasionalkan itu penyebut di bawah penyebut itu, ya. Di penyebut itu tidak boleh bentuk akar. Maka ayo kita operasikan. Akar 2 ditambah akar 5 dikuadratkan, maka menjadi akar 2 dikuadratkan ditambah akar 5 dikuadratkan ditambah 2 kali akar 2 kali akar 5 dikurang akar 7 kuadrat. Nih ya. Nah, ini dapat dari mana? Ini apabila A ditambah B dikuadratkan, hasilnya menjadi A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2 kali AB. Ini bertindak sebagai A dan ini bertindak sebagai B. A tambah B dikuadratkan, maka A kuadrat itu adalah akar 2 kuadrat ditambah B kuadrat itu adalah akar 5 kuadrat. Oke. Nah, selanjutnya akar 2 kuadrat itu kan 2 ditambah akar 5 kuadrat itu kan 5 dikurang, ini dijumlah nih ya, bukan dikurang, ini dijumlah. Ya, dijumlah, ini juga dijumlah. Ya. Nah, dijumlah
2 kali akar 2 akar 5 ya, ini dijumlahkan dengan 2 akar 10. 10 ini dari mana? Akar 2 kali akar 5 dikurang 7. 7 ini dari mana? Akar 7 kuadrat. Oke, maka 2 tambah 5 itu 7 dikurang 7. Maka 7 dikurang 7 0. Ini positif ya. Positif 2 akar 10. Dan di sini kan masih ada akar 10 ya. Ini satu suku dikalikan dengan akar 10 pada akar 10 agar rasional penyebutnya. Sehingga akar 10 kali 2 akar 20, akar 10 kali akar 5 akar 50, akar 10 dikali negatif akar 7 negatif akar 70. Lalu akar 10 dikali 2 akar 10 adalah 20. Dari mana? Akar 10 kali akar 10 kan 10 ya, dikalikan dengan 2 20 ya. Ini positif ya. Sehingga 20 itu kan 4 kali 5 ya. Akar 20 menjadi akar 4 dikali akar 5 ya. Akar 20 sama dengan akar 4 ditambah akar dikali akar 5. Akar 4 itu berapa? 2 kali akar 5, berarti 2 akar 5. Ini dia. Begitu juga dengan akar 50. Akar 50 itu adalah akar 25 dikali akar 2 sama dengan 5 akar 2. Oke. Sedangkan akar 70 itu tetap ya, tidak bisa disederhanakan. Ini contoh pertama. Sekarang contoh kedua. Ini ya. Contoh kedua, 1 per akar 5 ditambah akar 1 per akar 2 ditambah akar 5 dikurang akar 7 sama dengan ini. Saya kelompokkan terlebih dahulu ya, lalu dikalikan dengan akar sekawannya. Kalau ini kurang maka ini jumlah. Oke, maka 1 dikalikan dengan yang ini, maka hasilnya adalah tetap ini ya. Lalu seperti yang tadi, ini A ya, ini B, ini A, ini B, ini A, ini B, ini B ya. Maka ketika A ditambah B dikalikan A dikurang B menjadi A kuadrat dikurang B kuadrat. A nya ini akar 2 ditambah akar 5 dikuadratkan ya, lalu dikurang akar B kuadrat, berarti akar 7 kuadrat. Oke, maka akar 2 ditambah akar 5 dikuadratkan menjadi akar 2 kuadrat ditambah akar 5 kuadrat ditambah 2 kali akar 2 kali akar 5 dikurang 7. 7 ini didapat dari akar 2 dikuadratkan ya. Nah, proses menemukan ini dari sini ya. Ini A, ini B ya. Ini A, ini B. Oke. Nah, prosesnya ini kan bukan ini B ya. Ini A ditambah B kuadrat ya. A ditambah B kuadrat. Maka A kuadrat A nya akar 2, B kuadrat B nya akar 5 ditambah 2 kali AB. Berarti 2 kali A, A nya akar 2, B nya akar 5 ini ya. Sehingga akar 2 dikali akar 5 kan akar 10 ya. Akar 2 dikuadratkan 2, akar 5 dikuadratkan 5 dikurang 7. Sehingga hasilnya adalah 2 ditambah 5 dikurang 7, 0 ya. Berarti 2 akar 10. Oke, 2 akar 10. Lalu yang di atas tetap. Yang di atas tetap. Nah, ini kan masih ada bentuk akarnya. Ya, masih ada bentuk akarnya. Maka ini dikali akar 10 per akar 10 supaya rasional penyebutnya. Ya. Akar 10 kali 2 akar 2 akar 20. Akar 10 kali akar 5 akar 50. Akar 10 kali akar 7 akar 70. Akar 10 kali akar 10 10 kali 2 20 ya. Lalu akar 20 itu kan akar 4 kali akar 5. Akar 4 2 berarti 2 akar 5. Akar 50 berarti 25 kali 2 ya. 25 itu kan 5, akar 25 kan 5 kali akar 2. Sedangkan akar 70 itu tetap. Inilah hasilnya contoh yang kedua. Contoh yang ketiga ya. 1 ini sudah langsung saya kelompokkan ya. Akar 2 dikurang akar 5 lalu dikurangkan akar 7. Maka ketika ini saya kelompokkan, ini negatif, maka ini kali positif ya, kali positif supaya penyebutnya rasional. Oke,
Nah, lalu 1 dikalikan dengan yang ini, hasilnya tetap. Ya, kita tuliskan. Sedangkan akar 2 dikurang akar 5 dikurangkan akar 7 dikalikan dengan sekawannya, itu menjadi seperti ini. Ya, seperti ini. Seperti yang tadi, ini A, ini B, ini A, ini B. Ya. Oke. Nih, seperti yang ini tadi. Ini. A tambah B dikalikan A kurang B menjadi A kuadrat dikurang B, B kuadrat ini. Ini menjadi A kuadrat dikurang B, B kuadrat. Oke. Lalu yang di atas tetap, ini tetap. Ya, tetap. Lalu yang di bawah, A kuadrat dikurang akar 2 kuadrat, akar 2 dikurang akar 5 dikuadratkan, itu seperti ini. Ya, menjadi A kuadrat, A-nya adalah ini, ya, menjadi akar 2 dikuadratkan ditambah B kuadrat, ini B-nya, kita anggap ini B. Ya. Akar 5 dikuadratkan dikurang 2 kali AB, ya. 2 kali AB, maka akar 2 dikali akar 5 dikurang 7. 7 ini didapat dari akar 7 dikuadratkan. Oke. Nah, setelah itu ini tetap yang di atas penyebutnya akar 2 dikuadratkan 2, akar 5 dikuadratkan 5 dikurang 2 akar 10. Ini didapat dari akar 2 kali akar 5 adalah akar 10 dikurang 7. Ya. 2 tambah 5 itu 7 dikurang 2 akar 10 dikurang 7. 7 dikurang 7 habis, ya. Maka tinggal negatif akar 10. Yang di atas tetap. Kenapa tetap? Tidak bisa kita sederhanakan, ya. Lalu yang di bawah ini kan masih bentuk akar. Ya, masih bentuk akar. Maka kita kalikan sekawannya, akar 10 per akar 10. Maka ini akar 10 kali akar 2 akar 20, akar 10 kali negatif akar 5 negatif akar 50, akar 10 kali positif akar 7 akar 70. Akar 10 dikali akar 10 kali negatif 2 berarti negatif 20. Nah, 2 akar 5 ini didapat dari akar 20. Akar 20 seperti yang saya katakan tadi, akar 4 dikali akar 5, ya. Akar 4 kali akar 5, akar 4 kan 2, berarti 2 kali akar 5, 2 akar 5, ya. Lalu ini akar 50. Supaya saya bantu, akar 50 sama dengan akar 25 kali akar 2. Akar 25 itu kan 5, menjadi 5 kali 2 kali akar 2. 5 kali akar 2 itu adalah 5 akar 2. Ini menjadi 5 akar 2. Ditambah akar 70. Akar 70 itu sudah yang paling sederhana, ya. Oke. Nah, itulah contoh merasionalkan penyebut 3 suku, ya. Merasionalkan penyebut 3 suku. Sekarang kita ke eksponen pecahan. Ya, eksponen pecahan. Ini selanjutnya sebab kita banyak ketinggalan, ya, dikarenakan libur. Tanggal merah pada kalender. Oke. Baik, setelah merasionalkan penyebut 3 suku, kita ke eksponen pecahan. Artinya apa di sini? Artinya mengubah bentuk pecahan ke bentuk akar atau bentuk akar ke bentuk pecahan ini. Ya, ini bentuk biasa, pangkat pecahan diubah ke bentuk akar, maka penyebut menjadi akar pangkat, sedangkan M ini menjadi pangkat daripada bilangan yang mau diakarkan atau bilangan pokoknya. Ya, atau bilangan dalam akar diubah ke bentuk pangkat pecahan menjadi A pangkat M per N. Ya, A pangkat M per N. Oke. Nah, langsung saja ke contohnya. Contoh ini disuruh kita mengubah ke bentuk akar 3 pangkat 5 per 2. 2-nya ke akar pangkat, 5-nya pangkat bilangan pokok menjadi akar pangkat 2 dari 3 pangkat 5. Nah, kalau 2 akar pangkatnya ini namanya akar pangkat. Ini sudah kita singgung di materi pertama. Ini namanya akar pangkat. Kalau 2 tidak usah dituliskan. Ya, kalau 2 tidak usah dituliskan. Lalu yang kedua, contoh. Kita disuruh mengubah ke pangkat pecahan. Maka akar pangkat 3
dari 4 pangkat 5 itu sama dengan 4 pangkat 5 per 3. 5 ini adalah M, 3 ini adalah N, menjadi M per N. Oke? Atau ini bisa juga kita tuliskan 4 itu kan 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan 5 per 3. Maka kalau seperti ini bentuknya, ini sama dengan dikalikan 2 pangkat 2 kali 5 per 3 kali 5 per 3 sama dengan 2 kali 5 per 3 itu kan 10 per 3, maka 2 pangkat 10 per 3. Oke. Nah, kita memanfaatkan bentuk ini mengubah bentuk akar ke bentuk eksponen bilangan pecahan. Nah, kamu harus tahu sifat-sifat eksponen ya. Kamu harus tahu sifat-sifat eksponen. Contoh, nih mengubah bentuk akar ke bentuk eksponen bilangan pecahan. Ya, mengubah bentuk akar ke bentuk eksponen. Itu dia, mengubah bentuk akar ke bentuk eksponen. Berarti kalau masih ada bentuk akar, harus kita ubah ke bentuk eksponen. Ini yang pertama, A, akar 3. Nah, akar 3 ini kan pangkat 1 tanpa ditulis. Lalu di sini 2 tanpa ditulis. Maka ini adalah M dan ini adalah N. M per N berarti 3 pangkat 1/2. Sudah selesai. Oke. Nah, yang B, akar pangkat 5 dari 16. 16 ini kan 16 pangkat 1. M-nya 1, N-nya 5. Berarti 16 M per N, 1 per 5. Ini masih bisa kita sederhanakan. 16 itu kan 2 pangkat 4. Maka 2 pangkat 4 itu dipangkatkan dengan 1/5. Kalau ada A pangkat M dipangkatkan dengan N, ini sama dengan A pangkat M kali N. Maka 4 kali 1/5, 4 per 5. Itu yang B ya. Itu yang B. Sedangkan yang C, ini yang C, 3x kuadrat dikali akar pangkat 4 dari x kuadrat ya. Ini kita ubah ke bentuk pangkat pecahan, maka menjadi 3x kuadrat dikali, nah ini M-nya, ini N-nya, M per N, berarti x pangkat M per N, 2 per 4 ya. Ini M, ini N, berarti M per N tadi kan, ini ya, ini M per N, maka 2 per 4 ya. Lalu kalau bilangan pokoknya sudah sama, maka pada perkalian pangkatnya dijumlah ini ya. Berarti X dengan X sudah sama, pangkatnya dijumlah. Lalu 2 per 4 itu kan setengah, maka 3 dikali X pangkat 2 ditambah setengah. 2 ditambah setengah berapa? Ya 2 setengah. 2 setengah itu berapa? Ya 5 per 2. Oke, ini dia yang C. Lalu yang D, nah ini yang D, 4x kuadrat per akar pangkat 3 dari x kuadrat, di mana x tidak boleh 0 ya. Maka ini kan mengubah akar ke bentuk pecahan. Ini sudah akar, kita ubah ke bentuk pecahan. Ini M dan ini N. M per N berarti x pangkat 2 per 3 ya, 4x kuadrat. Nah, apabila bilangan pokok sudah sama pada pembagian, maka pangkatnya dikurang ya. Lalu ini menjadi 4x2 dikurang 2 per 3. Samakan penyebutnya. 2 itu kan sama saja dengan 6 per 3. Maka 4x pangkat 6 per 3 dikurang 2 per 3. Hasilnya adalah 4 per 3. Ini adalah jawabannya 4x pangkat 4 per 3. Oke, nah itu menggunakan sifat-sifat eksponen bilangan pecahan. Lalu yang selanjutnya, nah tadi eksponen pecahan, sekarang kita menggunakan eksponen pecahan, menggunakan sifat-sifat eksponen bilangan pecahan ya untuk memecahkan masalah. Langsung saja, ini yang A, kita disuruh menyederhanakan ke bentuk yang paling sederhana ya. 100 dipangkat setengah dikali 32 pangkat 2 per 5. Nah ini kan 100 kan sama saja dengan 10 pangkat 2 dipangkatkan setengah,
Lalu 32 ini kan sama saja dengan 2 pangkat 5, maka diubah menjadi 2 pangkat 5, dipangkatkan dengan 2 per 5. Maka apabila ada bilangan pokok yang sudah memiliki pangkat lalu dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali, ya, pangkatnya dikali. Ini A pangkat M dipangkatkan N, maka A sama dengan M kali N, sehingga 10 pangkat 2 dikali setengah, 2 kali setengah 1, ya, 1. 5 kali 2 per 5, ya, itu 2. 5 kali 2 per 5 itu sama dengan 10 per 5, sama dengan 2, makanya ini 2. Oke, sehingga 2 pangkat 2 itu 4, 4 kali 10 40, itu dia yang pertama, yang A. Lalu yang B, 0,25 dipangkatkan dengan 0,5 ditambah 0,04 dipangkatkan dengan 0,5. 0,25 itu bentuk pecahannya adalah 25 per 100. 0,5 bentuk pecahannya adalah setengah. 0,04 bentuk pecahannya 4 per 100. 0,5 itu bentuk pecahannya setengah. 25 itu kan 5 pangkat 2. 100 itu kan 10 pangkat 2. 4 itu 2 pangkat 2. 100 itu 10 pangkat 2. Ya. Nah, apabila bentuk pembagian dipangkatkan dengan N, maka pangkatnya dikalikan dengan pangkat itu juga, ya. Ini berarti 5 pangkat 2 dikali setengah 5, 10 pangkat 2 kali setengah 10, gini, 2 kali setengah sama dengan 2 per 2, ya, 2 per 2, maka ini 1, ya. Ini 2 kali setengah 2 kali setengah 10, ya, ini hasilnya, ya. 2 kali setengah kan 1, berarti 10 pangkat 1. Oke, sehingga 5 per 10 ditambah 2 per 10 itu adalah 7 per 10. Oke, itu contoh yang B. Ini contoh yang C. Ya, contoh yang C. Ini sedikit lebih kompleks, ya, lebih kompleks. Jika A kuadrat per B pangkat 4 sama dengan 64, hitunglah akar pangkat 3 dari B kuadrat dikurang A. Ya, berarti ini adalah instruksinya, di sini adalah pertanyaannya. Ini petunjuknya. Oke, baik, kita mulai. Ingat, ini B kuadrat per A. Ini adalah A kuadrat per B pangkat 4. Ini sama dengan A kuadrat per B pangkat 4 ini dapat kita ubah menjadi A per B kuadrat dikuadratkan. Kita arahkan kemari bentuknya. Ya. Lalu 64. Nah, setelah itu kiri dan kanan kita akarkan. Sama ya, nggak masalah. Perlakuan itu teknik matematika. Kiri dan kanan kita akarkan. Lalu ini akar pangkat 2 dengan pangkat 2 itu habis. Nah, akar 64 itu kan hasilnya plus min 8. Kenapa plus min? Sebab 8 kuadrat itu adalah 8, 64, ya, bukan 8, 64. Lalu negatif 8 itu kan kalau dikuadratkan 64 juga, sehingga ini plus min. Nah, setelah itu 1/8 ini kan 8 itu kan 2 pangkat 3. Nah, berdasarkan sifat pembagian seperti ini tadi, maka ini juga ini kan sama saja dengan 1 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Ini kan sama aja dengan 1 per 2 pangkat 3. Ini seperti ini, ya. Oke. Ini juga plus min setengah pangkat 3. Nah, setelah itu kedua ruas kita pangkat 3 kan, kita akar pangkat 3 kan kedua ruas. Supaya kenapa? Supaya mengarah ke bentuk soalnya. Ini pertanyaannya, ya. Nah, maka ini akar pangkat 3 dari B kuadrat dikurang A sudah sama seperti pertanyaannya ini, ya, sudah sama dengan plus min akar pangkat 3 dari setengah pangkat 3. Apabila akar pangkat dengan pangkat sudah sama, maka tinggal coret saja, sehingga hasilnya adalah akar pangkat 3 dari B kuadrat dikurang A sama dengan plus min setengah. Maksudnya ini apa? Bisa saja nilainya positif dan negatif, ya, ada dua ini, satu positif satu negatif. Nah, begitulah pembelajaran